Baik, jadi pada praktikum 31 ini kita disuruh membuat ramalan cuaca dari Open Weather API. Nah, dengan tentukan relasi antara tekanan udara di permukaan laut dengan tekanan udara di permukaan tanah pada dua lokasi, yaitu pada Fakultas Teknik dan Kota Takengon. Dari sini kita tuliskan dan jelaskan relasi kedua tekanan udara ini di Fakultas Teknik dan tuliskan dan jelaskan relasi kedua tekanan udara ini pada Kota Takengon. Lalu membuat perbedaan antara kedua relasi ini. Jadi untuk kodenya kita di sini akan mengimport modul yang diperlukan. Yang mana di sini ada import request.request, ada import JSON dan ada import matplotlib.pyplot as plt. Dan selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan data cuaca dari OpenWeather API dengan matplotlib.request dengan meluluskan def dapatkan data cuaca dengan parameter garis lintang, garis bujur dan API key-nya. Lalu kita akan membuat fungsi untuk menganalisis relasi antara tekanan udara di permukaan laut dan di permukaan tanah dengan def analisis relasi tekanan dengan parameter lokasi 1 dan lokasi 2. Jadi di sini untuk tekanan permukaan laut pada lokasi 1 kita bisa mengambilnya dengan cara lokasi 1 main sea level, dan untuk mengetahui tekanan permukaan tanah pada lokasi 1 kita membuat lokasi 1 main ground level, dan begitu pula untuk mengetahui tekanan permukaan laut dan tekanan permukaan tanah untuk lokasi kedua. Dan di sini kita akan membuat output dari hasil yang didapat di sini. Yang mana pada lokasi 1 di sini kita akan mengeprint Fakultas Teknik Universitas Kuala tekanan udara di permukaan laut dengan nilai yang di sini yang sudah data yang sudah didapat dari variabel ini. Dan lalu kita akan begitu juga pada lokasi kedua. Lalu kita akan menganalisis relasinya. Di sini kita akan mengecek relasinya, yang mana jika tekanan permukaan laut lokasi 1 lebih besar daripada tekanan permukaan laut lokasi 2, maka kita akan mengeprint yang mana bahwa pada Fakultas Teknik Universitas Kuala memiliki tekanan udara di permukaan laut lebih tinggi daripada Kota Takengon. Begitu pula untuk permukaan laut, begitu pula sebaliknya, jika permukaan laut lokasi 1 lebih kecil daripada permukaan laut di lokasi kedua, maka untuk Kota Takengon tekanan udara permukaan lautnya lebih tinggi daripada Fakultas Teknik. Begitu pula untuk mengecek relasi pada tekanan permukaan tanah pada lokasi 1 dan lokasi 2-nya. Jadi setelah mengetahui data tersebut, kita akan membuat grafik dari data-data yang telah ada pada sebelumnya. Dan di sini kita akan menaruh garis lintang dan garis bujur untuk lokasi 1 dan juga garis lintang dan garis bujur untuk lokasi 2. Lalu kita akan membuat API key kita sendiri. Jadi untuk grafiknya di sini ada warna biru ini menandakan untuk Fakultas Teknik, dan warna oranye untuk Kota Takengon. Jadi di sini untuk permukaan lautnya, di sini grafik yang paling tinggi yaitu adalah grafik warna oranye. Yang mana di sini untuk tekanan permukaan lautnya lebih tinggi Kota Takengon daripada Fakultas Teknik. Dan untuk tekanan udara pada permukaan tanahnya di sini lebih tinggi Fakultas Teknik daripada Kota Takengon. Ini untuk jelasnya ini bisa dilihat di konsol. Untuk tekanan udara di permukaan laut pada lokasi 1 ada bernilai 1007 kPa, dan untuk tekanan udara di permukaan tanahnya ada di 1000 kPa. Sedangkan untuk di lokasi kedua yaitu Kota Takengon, untuk permukaan lautnya ada 1011 kPa,
Dan untuk tekanan di permukaan tanahnya ada 853 HPA. Selanjutnya kita akan menjelaskan praktikum 32. Di sini juga kita disuruh untuk membuat ramalan cuaca dari Open Weather API untuk Fakultas Teknik Universitas Kuala. Dan kita di sini disuruh tentukan relasi antara suhu dengan kelembapan, tekanan udara di daratan, dan banyaknya awan. Jadi di sini kita akan mengimport modul yang diperlukan, lalu membuat fungsi untuk mendapatkan data cuaca dari Open Weather API dengan def dapatkan data cuaca garis bintang dapatkan data cuaca. Mana di sini ada 3 yang sudah isi, itu garis bintang, garis bujur, dan kunci API-nya. Sini akan menganalisis data cuaca dan menentukan relasinya. Mana sini sudah menulis def analisis data cuaca dengan parameter data cuaca. Dan sini kita akan mendapatkan detail data cuacanya, yaitu pada variabel suhu. Sini data cuaca kita akan mengambilnya data cuaca main temp, dan untuk kelembapannya ini dekat tekanan daratnya dan banyaknya awan. Lalu kita di sini akan menampilkan detail data cuacanya. Lalu di sini kita akan menampilkan detail data cuacanya, dan setelah itu kita akan menampilkan relasi antara keempat nilai dan jelaskan relasi antara suhu dan kelembapannya. Itu jika suhu di atas 25 dan yaitu jika suhu lebih besar daripada 25 dan kelembapan jika suhu di atas 25 dan kelembapan di atas 80, maka hasil outputnya sini yaitu suhu tinggi, dan akan menjelaskan suhu tinggi dan kelembapan tinggi dapat mengindikasikan kondisi cuaca panas dan lembab. Dan jika suhunya di bawah 10 dan kelembapannya di bawah 50, maka dia akan mendapatkan suhu rendah dan kelembapannya rendah, dan dapat mengindikasikan kondisi cuacanya dingin dan kering. Jika daerah kedua tersebut tidak ada, maka tidak ada relasi yang jelas antara suhu dan kelembapan cuaca. Lalu kita akan menjelaskan relasi antara tekanan udara di daratan dan banyaknya awan. Jadi di sini jika banyaknya awan lebih besar di atas 75, maka banyaknya awan tinggi dapat mengindikasikan kondisi cuaca mendung atau hujan. Dan untuk tekanan daratannya, jika dia di atas 1010, maka tekanan udara di daratan tinggi dan dia menunjukkan kondisi cuaca cerah atau stabil. Dan jika tekanan daratannya lebih kecil dari di bawah 990, maka tekanan udara di daratan tersebut rendah dan dia menunjukkan kondisi cuaca berubah atau mendung. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita akan membuat grafiknya dengan data-data yang telah ada. Lalu sini kita menambahkan garis depan dan garis bujurnya, dan menaruh kunci API key-nya di sini. Untuk grafiknya, yang warna biru itu untuk menandakan kelembapan, dan warna hijaunya di sini untuk menandakan tekanan udara di daratan, dan yang warna kuning untuk menandakan banyaknya awan. Jadi bisa kita lihat yang warna hijau lebih tinggi daripada grafik lainnya, yaitu tekanan udara. Di sini lebih tinggi daripada grafik lainnya. Ini bisa kita lihat di konsol. Di sini suhunya ada pada kisaran 30,3 derajat Celcius, dan untuk kelembapannya ada di kisaran 73 derajat. Untuk tekanan udara di daratan ada 1000 HPA, dan untuk banyaknya awan ada di kisaran 99%. Baik, jadi selanjutnya untuk praktikum 33, di sini kita akan membuat ramalan cuaca dari Open Weather API untuk Fakultas Teknik Universitas Kuala. Dengan tarik ramalan untuk kelembapan dan kecepatan angin dari ramalan tersebut. Satu, periksa secara visual jumlah kelompok yang sebaiknya ada. Dua, jalankan key match dengan jumlah kelompok tersebut. Tiga, menurut Anda apa makna kelompok tersebut? Jelaskan ke asisten. Dari untuk kode tersebut, jadi di sini untuk kodenya kita akan mengimport modul yang diperlukan.
Lalu kita akan buat fungsi untuk ambil datanya, untuk ambil data dari latitude dan longitude. Untuk API key-nya di sini kita taruh API key sendiri, lalu membuat alamat API-nya di sini untuk membuka koneksi URL-nya, membaca dokumen dan memproses datanya. Lalu kita akan return datanya. Di sini kita akan di sini kita akan membuat fungsi untuk ekstrak data untuk mengecek kecepatan angin dan kelembapannya. Jadi di sini kita membuat daftar sama dengan data list for satu data in daftar, mana satu data wind speed untuk mengecek kecepatan angin, lalu satu data menumenty untuk kelembapannya. Lalu kita akan mereturn kecepatan angin dan kelembapan. Lalu sini kita akan cari data dari OpenWeather API-nya dan kita akan mengekstrak data yang kita butuhkan. Lalu ubah data tersebut menjadi data yang sudah kita tarik tersebut menjadi master kolom. Di sini ada data untuk kecepatan angin dan kelembapannya. Lalu kita gabungkan kedua data tersebut menjadi matriks 2 kolom. Dan selanjutnya kita skalakan data tersebut agar dalam unitnya sama. Untuk di sini kita akan membuat metode siku untuk menentukan jumlah kelompok yang optimal. Dan di sini untuk grafik metode siku elbow-nya, di sini kita akan menginisialisasi list untuk menyimpan data nilai silhouette score. Dan di sini untuk grafik silhouette score-nya. Lalu kita akan temukan jumlah kelompok yang optimal berdasarkan nilai silhouette score. Dan kita temukan jumlah kelompok yang optimal berdasarkan titik siku. Kalau yang ini untuk silhouette score-nya, dan di sini untuk titik sikunya. Lalu kita akan jalankan key-means dengan jumlah kelompok yang optimal berdasarkan elbow method. Lalu visualisasikan hasil clusteringnya. Jadi di sini untuk grafiknya, untuk metodenya, di sini kita disuruh cari kelompok berapa kelompok yang mempunyai titik sikunya. Tadi bisa kita lihat titik sikunya ini berada pada di jumlahnya pada jumlah 2 kelompok. Dan untuk selanjutnya untuk grafik silhouette score-nya, jadi untuk grafik ini kita akan mencari skor tertinggi untuk jumlah kelompok. Di sini bisa kita lihat bahwa ada dua jumlah kelompok yang mempunyai skor tertinggi. Dan untuk key-means-nya, hasil clustering dari key-means-nya di sini terbukti bahwa memang dapat 2 kelompok dengan ditandai 2 bintang. Dan grafik ini juga sama, dia ditandai dengan 2 tanda silang. Jadi segitu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.